Baik, selamat malam pemirsa. Saat ini saya sedang berada di lokasi, di mana malam ini merupakan kegiatan Malam Puncak Tablik Akbar yang dilaksanakan oleh program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Ustadz Syauki, selaku Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, Afwan Ustadz, izin bertanya. Menurut Ustadz sendiri, seperti apa sih gambaran ideal generasi Qurani yang kafah? Dan apa saja elemen penting yang harus dimiliki oleh generasi muda agar benar-benar mampu mencerminkan nilai-nilai Al-Quran yang baik? Oke, baik. Terima kasih atas atensinya terhadap kegiatan kami di Tablik Akbar ini. Saya bicara dengan siapa? Mohon maaf. Perkenalkan, saya Okta Ustadz. Okta, ya, dengan saudara Okta dan kawan-kawan sekalian ya. Mengenai generasi muda yang kafah ini, membangun ya bagaimana generasi Quran ini ya. Saya kira kita sekarang sudah ketinggalan sekali dengan negara yang lain dari segi kemajuan teknologi, kemajuan perkembangan negara dan sebagainya. Kenapa? Padahal sesungguhnya kita itu punya namanya Golden Age di abad ke-8 sampai abad ke-15. Artinya udah ratusan tahun kita menjadi Golden Age, abad keemasan atau abad ke paling tinggi dari Islam. Kenapa? Karena mereka ternyata dekat dengan Al-Quran secara kafah, secara sempurna. Dari kajian Al-Quran, maka mereka mendapatkan ilmu kesehatan, ilmu astronomi, ilmu matematika, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita jauh dari Golden Age itu. Kenapa? Ternyata ada seorang ulama yang bernama Rashid Ridho, ya, ketika itu di Mesir mengatakan bahwasanya orang Barat maju karena meninggalkan kitab sucinya. Sedangkan orang Islam, terutama di kawasan Asia ini, mundur. Kenapa? Karena meninggalkan kitab sucinya. Jadi di zaman ini, kita ingin generasi kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Lebih dekat lagi untuk mempelajari Al-Quran. Sehingga kita ingin ingatkan, oh ternyata Quran itu bisa memunculkan lagi yang namanya Golden Age itu. Dan Alhamdulillah kegiatan puncak ini dilaksanakan, kita datangkan seorang ulama yang masyhur dari Palestina, dari Gaza, sehingga bisa memberikan kita motivasi, semangat untuk lebih membangun lagi generasi Quran kita di Indonesia ini, utamanya di kampus kita tercinta IAIN Curug. Gitu. Selanjutnya Ustadz, mungkin seringkali pemahaman terhadap Al-Quran hanya berhenti pada aspek ritual ataupun hafalan. Nah, menurut Ustadz nih, bagaimana sih seharusnya pendidikan Qurani diarahkan agar mampu membentuk karakter yang utuh, baik secara spiritual, intelektual, maupun sosial? Oke, baik begini. Kalau dibilang Al-Quran itu sekarang dikaji hanya seremonial atau formalitas saja, dibaca, dihafalkannya, itu sebenarnya sangat dasar sekali. Banyak di antara kita umat Islam ini sekarang mengatakan Quran hanya dihafalkan, padahal sebagian besar kita, bahkan disebutkan Syekh tadi, itu hanya 1% yang hafal Quran. Artinya yang benar-benar cinta dengan Al-Quran hanya 1%. Kita ingin tidak cuma membaca Al-Quran, tapi juga tadi disampaikan oleh Syekh, berusaha untuk memahami isi Al-Quran, sehingga pemahaman kita terhadap Quran itu bisa menjadikan keberkahan yang pertama, dan bisa menjadikan akhlak yang baik kepada kita, dan bisa memberikan ilmu yang begitu banyak. Dan tadi juga disampaikan oleh Syekh bahwasanya induk dari segala ilmu adalah Al-Quran. Dari Al-Quran kita bisa mendapatkan ilmu kesehatan, ilmu matematika, dan sebagainya. Begitu. Terima kasih Ustadz. Kemudian yang terakhir, apa sih strategi ataupun pendekatan yang menurut Ustadz paling efektif untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan mahasiswa ataupun masyarakat? Oke, utamanya untuk mahasiswa ya. Kita hidupkan lagi namanya tahsin Quran. Kami boleh cerita, di kampus saya dulu di Surabaya itu semua mahasiswa, terutama yang di Fakultas Tarbiyah, itu wajib yang namanya punya syahadah atau ijazah guru Al-Quran. Artinya dia ketika lulus sudah siap menjadi guru Al-Quran. Sedangkan kita, terutama di kampus kita tercinta IAIN Curug ini, masih berkutat dengan tahsin. Artinya udah jauh sekali perkembangannya. Tahsin itu adalah kita belajar Quran. Seharusnya kalau sudah menjadi mahasiswa bukan tahsin lagi, tapi sudah ikut program atau pembinaan kader guru Al-Quran, sehingga ketika lulus kita udah bisa kembali ke masyarakat. Ya, kita ajak semuanya, bukan cuma kami di ilmu Quran tafsir, tapi juga seluruh mahasiswa, seluruh sivitas akademika, seluruh dosen, untuk lebih cinta kepada Al-Quran,
sehingga semua yang kita hidup di Yayan Curug ini bisa mempelajari Al-Quran dengan baik dan bisa mengamalkan isi Al-Quran dengan baik. Strateginya yang terbaik adalah pertama, ada kebijakan pimpinan. Kita tahu pemimpinan kalau sudah tanda tangan pasti akan dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika. Maka kami minta pimpinan dulu untuk mendukung program-program ini sehingga bisa dibuat kebijakan. Oh, lulus IAIN sudah bisa menjadi guru Quran atau lain sebagainya. Begitu. Syukron Ustadz atas waktunya. Baik pemirsa, mungkin itu saja wawancara bersama narasumber kita. Saya Octavia Juwita, LPM Gelora Parhesia melaporkan. Syukron Ustadz. Terima kasih.